kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai gaya, tapi belum semua ya. Yang kita akan bahas kali ini adalah gaya berat dan gaya normal. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai gaya berat. Gaya berat itu disimbolkan dengan W. Nah, apa sih itu gaya berat? Kalian pasti kan sering dengar kata berat. Nah, kalau kalian nimbang sesuatu pasti kaliannya bilangnya berat, kan seperti itu. Sebenarnya saat kalian menimbang, anggaplah menimbang badan kalian yang satuannya itu kg, misalnya 60 kg, itu tuh bukan berat ya, itu namanya massa. Sedangkan berat itu adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda. Nah, massa itu yang satuannya kilogram, gram, ons, dan lain-lain, itu massa namanya. Sedangkan berat itu sudah dipengaruhi oleh gravitasi. Berat seorang atau suatu benda itu akan berubah-ubah tergantung dengan percepatan gravitasi tempat dia mengukur. Sedangkan massanya itu tidak akan pernah berubah. Nah, berdasarkan definisinya, gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda. Kita akan memperoleh rumus W-nya gaya berat sama dengan massa kali gravitasi. Jadi ini adalah rumus gaya berat. Sebenarnya sama aja, kalau rumus gaya biasa kan M kali A. F sama dengan M kali A. Sedangkan gaya berat itu simbolnya W dan percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi. Sehingga jadinya W sama dengan M kali G. Makanya kalau seumpamanya kalian nimbang badan, terus hasilnya 60 kg. 60 kg itu adalah massa, sedangkan berat, kalau kalian mau ngomong berat, itu harus dikalikan dengan percepatan gravitasi di tempat kalian ngukur. Percepatan gravitasi bumi itu kan ada dua, bisa 9,8 m per s kuadrat, bisa juga 10 m per s kuadrat. Jadi nanti tinggal dikalikan dulu, baru kalian namanya berat. Tapi karena sudah yang namanya kebiasaan ya, kita kan tidak bisa mengubah semuanya secara otomatis. Jadi itu adalah kebiasaan orang berbicara berat. Padahal sebenarnya itu namanya bukan berat tapi massa. Jadi di sini W itu adalah beratnya atau gaya berat. Berat atau gaya berat itu sama ya. Satuannya Newton. M itu adalah massa. Satuannya kita pakai SI itu kilogram. Kalau misalnya ada gram boleh aja, tapi agar dia Newton harus dirubah dulu ke kilogram. Sedangkan G adalah percepatan gravitasi bumi. Sebenarnya percepatan gravitasi kan tergantung planetnya juga. Cuma kita kan di sini karena kita berada di bumi, jadi kita akan fokus mengenai bumi. Nah, percepatan gravitasi bumi itu kan ada dua, tergantung tempatnya di mana. Ada 9,8 m per s kuadrat atau 10 m per s kuadrat. Nanti biasanya di soalnya dikasih. Oke, nah gaya berat itu kan dia itu disebabkan oleh gravitasi bumi. Di mana gravitasi bumi itu adalah percepatan yang mengarah ke pusat bumi, kan seperti itu. Jadi, apapun kondisi bendanya, misalnya nih, pada bidang datar, ini kan anggap dah lantai atau meja kan datar tuh. Pada bidang datar ditaruh sebuah benda, maka W-nya atau gaya beratnya itu arahnya akan ke bawah. Seperti itu. W sama dengan M kali G. Kalau dia miring, dengan sudut theta, ini sudut ya. Lalu ada benda di sini, misalnya ada di turunan taruh benda. Tetap saja W-nya itu akan mengarah ke bawah karena dia kan mengikuti gravitasi bumi, yaitu mengarah ke pusat bumi. Jadi selalu ke bawah dia. Misalnya kalian ngegantung sesuatu nih di dinding, anggaplah ini dinding ya. Begitu juga, walaupun kalian menggantung secara horizontal atau vertikal, kayak menggantung di dinding gitu, tetap saja ini W-nya ke bawah, seperti itu, ke arah pusat bumi. Tidak ada perubahan. Jadi gaya berat tuh sebenarnya rumusnya paling simple,
paling gampang dicari, karena gimana pun posisi bendanya, dia pasti tetap M kali G, seperti itu. Oke, next, selanjutnya kita akan ke gaya normal. Oke, kita lanjutkan ke gaya normal. Apa sih itu gaya normal? Gaya normal itu disimbolkan dengan N kapital, merupakan gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan, di mana selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak gini. Misalnya nih, ada benda, ada lantai, anggaplah gitu. Ada suatu permukaan, anggaplah datar. Lalu ada benda kan di sini. Nah, ini namanya bidang sentuh. Jadi, bagian yang bersentuhan dengan benda. Nah, ini kan ada gaya berat di sini kan. W-nya ini gaya berat. Nah, kalau N-nya, gaya normalnya, itu kan tegak lurus dengan bidang sentuh. Bidang sentuhnya kan ini, yang namanya tegak lurus tuh kayak gini posisinya. Kayak tanda tambah. Jadi kalau umpamanya di sini bidang sentuhnya, maka gaya normalnya ke arah sini. Ke atas. Tegak lurus ke atas. Seperti itu. Nah, kalau seandainya bidangnya miring. Miring dengan segini. Sudut theta. Maka, kalau yang ini kan otomatis gayanya akan menjadi, nanti aja kita bahas yang itu ya, mengenai gayanya. Kalau ini pemahamannya aja dulu ya. Kalau yang ini tegak lurus, misalnya kan ada benda nih di sini. W-nya kan tetap mengarah ke pusat bumi. Sedangkan normalnya ini, karena di sininya bidang sentuhnya miring seperti ini, maka normalnya akan miring juga. Nah, begitu. Karena dia akan membentuk tanda tambah ke sini. Normalnya jadinya miring. Jadi dia mengikuti bidang sentuh, berbeda dengan W. Kalau W atau gaya berat tuh kan selalu ke bawah. Kalau ini mengikuti bidang sentuh. Kalau misalnya dia digantung, misalnya kayak gini, kan W-nya tetap ke bawah nih. Sedangkan gaya normalnya, karena ini bidang sentuhnya, berarti biar tanda tambah berarti ke sana. Kalau ini kan dinding, nggak mungkin ke sini kan. Ke sini normalnya, kayak gitu. Jadi dia itu berbeda-beda tergantung posisi benda. Jadi dia mengikuti posisi. Sedangkan yang ini mau posisinya jumpalitan juga nggak akan berpengaruh. Sedangkan normal itu dipengaruhi juga oleh posisi dari bendanya tersebut. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai gaya normal. Oke, untuk gaya normal, sekarang kan karena dia tergantung posisi, otomatis rumusnya sedikit berubah-berubah dong. Cara mencarinya sedikit berubah-berubah dong, karena tergantung posisi benda ya kan. Pertama, untuk di bidang datar dulu. Bidang datar itu kan bendanya bisa saja bendanya diam, bisa saja bendanya bergerak ya kan. Pada saat bendanya diam, jadi yang diam dulu deh. Pada saat bendanya diam, kan bentuknya seperti ini. Ini anggap dah lantai atau meja, apapun itu. W-nya kan ke arah sini. Normalnya ke atas. Kalau saat bendanya diam, yang bekerja, gaya yang bekerja pada benda kan cuma N sama W kan. Nah, kalau diam kan dia pakai hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi jumlah F sama dengan 0. Karena diam, biasanya kan gini, gaya yang searah dengan pergerakan benda akan positif, yang berlawanan akan negatif. Kalau diam kan dia nggak bergerak kan, jadi bebas saja kalian mau pakai N kurang W atau W kurang N juga nggak masalah. Kenapa kurang? Karena ini arahnya berkebalikan. Kalau kalian menganggap N-nya positif, W-nya harus min. Kalau kalian menganggap W-nya positif, N-nya harus min. Jadinya W kurang N. Tapi hasilnya akan sama saja, yaitu di mana N sama dengan W. Kan dipindah nih. Kayak gitu. Nah, lalu berikutnya ada pada saat bergerak. Bergeraknya pun tergantung sekarang. Jadi misalnya bidang datar. Terus ada benda. Anggaplah kayak gini, lift lah bilang ya, lift. Kalian tuh kan kalau di lift tuh berdiri kan? Berdiri pada bidang datar kan? Bukan eskalator ya, eskalator yang tangga itu, ini lift yang saya bicarakan. Misalnya kalian berdiri di lift, itu kan lift tuh datar.
kalian tuh kan bisa naik, bisa turun. Nah, dia tuh kan memiliki percepatan. Jadi kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kalau misalnya dia bergeraknya ke atas, kan lipnya bergerak ke atas misalnya, kita kan harus mengikuti gerakan benda kan. Maksudnya gayanya itu yang positif tuh mengikuti gerakan benda, yang berlawanan negatif kan seperti itu. Kalau ke atas yang ke atas itu kan N kan. Jadi N yang positif, N min W sama dengan M kali A. Tapi kalau dia liftnya ke bawah, kalau liftnya ke bawah, yang searah, yang gayanya searah sama gerakan benda, berarti kan yang ke bawah. Berarti yang ke bawah positif, kalau gerakannya ke bawah. Yang ke bawah kan si W. Jadinya W kurang N sama dengan M kali A. Seperti itu. Jadi positif negatif ini ditentukan oleh arah gerakan benda. Jadi yang searah positif, yang berlawanan negatif. Itu kalau bergerak, oke? Sekarang, jika dia diberi gaya tambahan, masih pada bidang datar, bergerak, tapi bisa ke samping dia gerakannya. Bergerak ke kanan, ke kiri gitu. Alias bergerak intinya ke samping. Kalau yang ini kan bergeraknya vertikal kan. Kalau yang ini horizontal. Jadi misalnya ada lantai atau meja apapun itu yang bidang datar, tetap ini W, ini N. Lalu dikasih gaya tambahan, misalnya kalian nih mau narik benda, narik apa sih namanya istilahnya, barang gitu, diisiin tali di sini, kan ketarik nih. Nah, kalau ada yang seperti ini kalian menggunakan sin jadinya. Nah, sekarang mengenai M kali di sininya, sigma F-nya ini tergantung. Kalau waktu ditarik, setelah ditarik dia tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap atau GLB, dia di sininya 0. Tapi pada saat misalnya bergerak dengan suatu percepatan, kita pakai M kali A. Kita misalkan aja dulu dia bendanya diam atau GLB. Kita pakai 0 kan. Sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton. Kalau gerakan arah F-nya ke atas, kayak ditarik pakai tali gitu, maka ini rumusnya jadinya N. Ini kan F ini bisa dibilang searah dengan N ya. Ke sini, ini ada tetanya, ada sudut di sini. Dah, nggak kelihatan ya? Di sini ada sudut theta lah anggap. Nah, ini maka jadinya N plus F kali sin theta. Sama dengan kurang W, karena W-nya kan arahnya sebaliknya. Yang ini semuanya ke atas. Sama dengan 0. Kalau seandainya arah F-nya kebalikan, ke bawah gini, nah, kayak didorong gitu, diteken, maka dia jadinya N kurang, karena dia arahnya sama-sama ke bawah, kayak W kan, N kurang F sin theta kurang W sama dengan 0, seperti itu. Nah, mungkin kalian nanti bingung di sini, apa sih sin atau cos itu? Karena kan kalian kelas 10 ini belum dapat ya trigonometri. Nanti saya akan kasih tabel tambahan mengenai nilai-nilai dari trigonometri. Oke, ini gaya normal pada bidang datar. Oke, tadi kan sudah kita bahas mengenai yang pada bidang datar. Kali ini kita bahas mengenai pada bidang miring. Jadi misalnya sudutnya theta di sini. Ada suatu bidang atau tanjakan, turunan atau apapun itu, bidang dengan kemiringan sudutnya theta. Lalu ada sebuah benda di sini, kan W-nya tetap ke bawah nih, sedangkan normalnya miring ke sini. Nah,
Gimana cara mencari gaya normalnya? Ini kita tarik garis lurus ke sini. Di sini sudutnya juga theta. Sehingga kita peroleh di sini ini adalah W sin theta. W cos theta. Sedangkan ke sini itu adalah W sin theta. Maaf ya ini. Saya coret aja. Oke, W cos theta, sedangkan ke sini W sin theta. Sehingga gaya normalnya kita akan peroleh N. Ini kan arahnya ke sini, N-nya. Jadi ke arah sebaliknya yaitu W negatif. W cos theta sama dengan 0. Jadinya seperti itu kalau dia bidangnya miring. Nah, saya akan kasih tambahan mengenai tabel trigonometri. Siapa tahu di antara kalian belum ada yang belum tahu atau sekedar mengingatkan. Yang akan saya jelaskan di sini hanyalah sudut-sudut istimewa, yaitu sudut apa yang namanya istimewa, yaitu 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Trigono tuh aslinya ada 6, tapi yang paling dasar ada sin, cos, dan tan. Sin 0 derajat itu adalah 0. Sedangkan sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, sedangkan sin 90 itu 1. Nah, kalau kalian ingin gampang mengingat, ingat aja sinnya aja dulu, sedangkan cosnya kalian balik. Kalau di sini mulainya dari 0, kalau ini mulainya dari 1, jadi balik satunya taruh sini, lalu yang 30 setengah akar 3, ini setengah akar 2, yang 60 ke sini setengah, lalu 90-nya 0, seperti itu. Sedangkan tan itu pembagiannya, 0 bagi 1, 0, setengah bagi setengah akar 3, itu 1 per akar 3, kalian harus rasionalkan, dapatnya sepertiga akar 3. Ini setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1, setengah akar 3 bagi setengah akar 3, 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi, ini simbolnya ya, ini artinya tidak terdefinisi atau tak tentu. Seperti itu, ini tambahannya. Nih, tabel trigonometri. Oke, sekian pembahasan mengenai konsep dari gaya berat dan gaya normal. Untuk latihan-latihan soalnya, kita akan coba nanti di Google Classroom-nya. Oke, terima kasih.